Oke, lanjutkan contoh 68 slide 30 ya. Arus yang melalui induktor 0,1 H adalah IT sama dengan 10T eksponen pangkat min 5T ampere. Temukan tegangan pada induktor dan energi yang tersimpan. Kita tahu persamaan energi adalah ini. Oke, kemudian arusnya tahu, L-nya tahu. Berarti bisa kita langsung cari energinya. Setengah L-nya 0,1 dikali LI kuadrat. I-nya adalah ini, dikuadratin. Jadi 100 T kuadrat eksponen. Dapatlah energi simpan 5 T kuadrat eksponen min 10 T. Tinggal T-nya nih berapa detik. 10 detik kah, 3 detik kah, dan lain-lainnya. Kalau misalkan 2 detik ya berarti tinggal dimasukkan ke sini 5 2 kuadrat dan eksponensial min 10 kali 2 berarti min 20 joule. Ini kalau eksponensial nilainya berapa sih? Di kalkulator ada ya. Tinggal dimasukin aja eksponensial min 10 T. T-nya misalkan 2 berarti min 20. Berapa tuh angkanya? Oke, itu energinya. Sekarang tegangan. Tegangan itu adalah L dI per dt. Jadi I-nya ini kita turunkan, I yang ini. I ini kita turunkan terhadap waktu 10T ini. 10T dikali L ya. Berarti 0,1 dikali T ini ya. 0,1 dikali turunan 10T ini ya. Sama dengan ininya keluar, eksponensialnya keluar. 10 sama 0,1 hilang ya, jadi 1. Kemudian ditambah turunan dari eksponensial min 5T. Nah, ini. Oke. Ini matematis ya, jadi nggak perlu dibahas lah. Kalian cari aja turunannya ini apa gitu. Oke, latihan 68. Jika arus yang mengalir induktor adalah 1 mH, induktor adalah 1 mH, arusnya 20 cos 100 T mA. Temukan tegangan terminal, sama ya. Tegangan berarti LDI per dt, ini kita turunkan aja nih. Turunannya berarti 20 cos sin 20 kali 100 sin 100 T. Oke, kali 0,1 mA. Ya gampang lah. Kalau cos jadi min ya, min sin ya. Energinya tersimpan, digunakan di persamaan ini. Gunakan persamaan itu. Yang ini ya, energi arusnya masukin ke sini. Oke, gampang. Contoh 69. Temukan arus yang melewati induktor 5 Henry jika tegangannya adalah VT 30T kuadrat saat T lebih besar pada 0. Sebelumnya dia 0. Berarti tegangan induktor mula-mula adalah 0. Oke. Kemudian juga temukan energi yang tersimpan dalam range 0 sampai dengan 5 second. Oke, ditanya apa nih? Arus yang ditanya. Arus persamanya apa? Ini. I sama dengan 1/L integral VT dt. Kemudian ditambah arus mula-mulanya. L-nya 5 Henry, kita masukkan ke sini 5 integral 30T kuadrat dt plus 0. Karena tegangan mula-mulanya 0 ya. Artinya 0. Oke, kemudian ini diintegralkan ya seperti biasalah. Hasilnya adalah 2T pangkat 3. Kemudian yang ingin kita cari daya 60T kuadrat. P-nya adalah V kali I. V-nya adalah 30T. Oke, ini rumus fisikanya daya
energi adalah integral dari daya dt. Daya itu adalah V kali I. V kali I itu adalah 60 T pangkat 5. V-nya ini, I-nya ini kan. Berarti dayanya, tegangannya ini, arusnya kan ini. Berarti 60 T pangkat 5. Ini dia. Diintegralkan dapat ini. Mulai dari 0 sampai 5. Maka kita peroleh, atau kita gunakan cara yang lain, yaitu rumus yang sudah kita ketahui sebelumnya, setengah LI kuadrat. Setengah LI kuadrat dimana I-nya dari 0 sampai 5, berarti kan kalau integral tuh ininya T-nya 5 dulu kan, I saat 5 ampere, kemudian I saat 0 detik ke 0, I saat 5 ampere sih, 5 second ke 5, masukin 5, mana sih I-nya, ini ya, I kan 2 T pangkat 3, berarti T-nya kan 5, ya T-nya 5, masukin ke sini, kemudian I yang hasil itu masukin ke sini, dikuadratkan. Ngerti gak? Jadi bentar, gak usah bingung ya. I kuadrat 5 ini maksudnya I saat 5 second, saat second ke 5, ini kan karena batasnya kan 5 second nih, itu kita kuadratin dikali L nya 5 dikali setengah, dikurangin setengah kondisi mula-mulanya, yaitu saat 0. Nah, kondisi mula-mulanya adalah I-nya 0. Kan gitu ya, ini 0 nih. Ya kan, kalau saat arus T-nya 0 nih, masukin ke sini. Berarti kan 2 pangkat 0 pangkat 3 kan 0 ya. Maka hasilnya kan 0. Itu. Jadi ya ini tuh adalah yang ini. Itu ya, sedangkan yang ini itu 0. Gitu. Hasilnya sama. Kalian mau menggunakan cara yang energi adalah integral dari daya waktu, daya dt, atau yang ini, sama aja deh. Sama aja. Kayak latihan 69. Tegangan induktor 2 Henry. Tegangan induktor 2 Henry, tegangannya adalah 10. Aduh, ini salah soal nih. Bentar, saya cek dulu. Oke, V sama dengan 10 kali 1 min T volt. Ini adalah V induktor. Induktornya 2 Henry, arus yang mengalir pada induktor saat T4. Dan energi tersimpan saat 0 sampai dengan 4 second. Arus itu apa tadi? Integral seper L kali integral V dt. V-nya ini. Ya kan? L-nya tahu ini. Kemudian dt ketemu, masukkan T-nya 4. Mulai dari T-nya 4. Kemudian energi yang ini kita gunakan persamaan yang ini. Ya, gampang ya. Nah, tapi ingat asumsi I0-nya adalah 2 ampere. Nah, nanti waktu mengintegralkan ini, itu harus dimasukkan yang ini. 2 ampernya. Harus ditambahkan gitu maksudnya. Jadi kan I sama dengan seper L. I sama dengan seper L integral V dt plus 2 ampere gitu. Oke. Contoh 610. Jika ada rangkaian seperti gambar, temukan kondisi DC. Pada kondisi DC, temukan I, VC, dan IL. Temukan ini, kemudian VC dan IL. Oke, energi tersimpan pada kapasitor dan induktor. Berarti energi di sini dan ini. Kalau kapasitor berarti kita harus tahu berapa tegangannya. Kalau induktor, kalau misalnya cari energi berarti kita harus tahu berapa arusnya.
pada induktor kalau DC dia open, kalau pada kapasitor pada DC dia open, dia seperti ini ya. Kalau induktor pada DC dia short. Jadi rangkaian ini ya bisa kita rubah menjadi rangkaian ini. Lihat, kapasitornya jadi open, induktornya jadi short. Oke, kalau sudah seperti ini kita bisa tahu berapa arusnya. Gampang banget ya. Tidak ada arus yang ngalir ke 4. Ini nggak ada, berarti arusnya berarti 12 dibagi 1 plus 5. Nah, 2 ampere arusnya. Arusnya 2 ampere. Berarti yang ngalir ke sini 2 ampere. Kalau ini 2 ampere, berarti kita bisa tahu berapa tegangan ini. Tegangan ini berarti 2 volt. Kalau ini tegangannya 2 volt, berarti kita bisa tahu nih berapa tegangan ini. Tegangan ini kita KVL-kan aja ya. KVL-kan berarti 12 dikurangi 2. Ya, kita bisa tahu bahwa VC ini adalah 10 volt. VC 10 volt. Kita udah tahu VC-nya. IL-nya kita tahu, IL sama dengan arus yang ini ya. Sama, yaitu 2 ampere tadi. Oke, kita udah tahu VC, udah tahu IL, berarti kita udah tahu bisa hitung energinya. Kalau VC yang ini kita tahu berarti setengah VC kuadrat. Sedangkan yang ini setengah LI kuadrat. Dapat hasilnya. Gitu dia, gampang banget. Kuncinya itu ya. Kuncinya induktor pada saat DC dia pada saat DC steady state dia short. Sedangkan kapasitor open. Itu aja. Setelah kita rubah kapasitor ini menjadi kondisi steady state-nya ya, maka kita bisa analisa dengan mudah rangkaian yang sebelumnya. Oke, ya sekarang 610. Gimana nih 610? Kondisi DC berarti ini nanti short, sedangkan ini menjadi open gitu ya. Open. Ini hilang ya, jadi open. Setelah ini kita bisa tahu nih berapa apa yang dicari ya. IL VC. Oke, untuk mencari VC berarti kita harus tahu tegangan ini kan. Untuk mencari tegangan ini berarti kita harus tahu berapa arus yang lewat ke sini. Arus yang lewat ke sini kita gunakan aja pembagi arus. Gampang banget. Pembagi arusnya gimana berarti? 3 dibagi 3 plus 1 dikali 4. 4-nya apa? 4 ampere dari sini. Berarti berapa nih? 3 ampere kayaknya ya. Dicoret-coret berarti 3 ampere. Kalau ini tegangannya arusnya 3 ampere yang di sini. Ini 3 ampere. Maka kita bisa tahu berapa tegangan VC. Tegangan VC berarti 3 ampere dikali 1 ohm, 3 volt. Berarti tegangan di VC adalah 3 volt. Gitu. Nah, setelah itu apa lagi VC tahu? 3 ampere, berarti kita bisa tahu juga berapa ini energinya. Kan rumusnya kan setengah LI kuadrat gitu ya. I-nya 3 ampere, kita masukin aja deh. Sekarang induktor seri dan paralel. Sama seperti kapasitor sebelumnya, induktor bisa kita susun secara seri dan bisa kita susun secara paralel. Nah, kalau seperti ini berarti secara seri, berapa nilai induktor ekuivalennya keseluruhan, yaitu L1 plus L2 plus L3 plus sampai Ln gitu. Jadi sama seperti resistor dia, cara menggabungkannya. Oke ya, ini caranya ya. Oke. Nah, kemudian kalau hubungan paralel, paralel gambarnya nggak ada. Oke, nah ini sekarang hubungan paralel ya, kita lihat ini I1 mengalir pada L1, I2 mengalir L2 dan seterusnya. Kita cukup Kirchhoff, berarti I sama dengan I1 plus I2 plus I3 bla bla bla.
Itu ya. Jadi kita jumlahkan bla 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 bla. Maka kita peroleh L ekuivalennya sama dengan 1 per L1 plus per L2 dan seterusnya. Gitu. Kemudian kalau misalkan kita ada arus mula-mula, maka kita jumlahkan masing-masing arus mula-mula di sini. Itu adalah I ekuivalen mula-mulanya secara keseluruhan, gitu ya. Sama aja kayak kapasitor cara ngitungnya ya, gak usah bingung ya. Oke, nah ini adalah L ekuivalennya. Kalau misalkan dia cuma 2 buah induktor, maka kita gunakan aja langsung persamaan seperti ini untuk mencari L ekuivalennya. Kalau misalkan ada banyak, dia kayak seperti ini. Nah ini mahasiswa sering lupa nih biasanya. Nanti kalau udah ketemu L ekuivalennya, seper L ekuivalen itu harus kalian balik ya. Harus kalian balik supaya dia memperoleh L ekuivalen sebenarnya. Jadi L ekuivalennya harus di atas gitu. Ini tuh harus di atas, bukan di bawah. Kalau di bawah berarti masih seper L ekuivalen, bukan L ekuivalen gitu. Oke, ini adalah tabel penting induktor kapasitor. Kita lihat tegangan induktor LDI per dt, arusnya adalah integral dari tegangan dari dt dikali sepel L. Ini adalah dayanya. Kemudian itu untuk gabungan ekuivalen kalau seri. Sedangkan ini jika 2 buah induktor di paralel. Oke, kalau misalkan dia dalam kondisi DC, maka DC konstan ya, DC stabil, dia berupa short. Gitu, itu induktor. Sedangkan kepada kapasitor, tegangannya adalah integral dari arus, sedangkan arusnya adalah turunan dari tegangan, dayanya adalah setengah CV kuadrat, sedangkan seri dia seperti resistor paralel ya, seperti, ingat. Ini, kemudian kalau kondisi paralel, dia kita jumlahkan seperti resistor seri. Gitu, ingat ya, nggak boleh salah. Kemudian saat DC konstan stabil, dia open circuit kapasitor itu berarti seperti rangkaian tertutup. Rangkaian terbuka. Ya, seperti rangkaian terbuka. Oke, kemudian daya. Ini daya pada ini selalu positif ya dayanya ya, nggak pernah negatif. Karena dia menerima daya. Inilah komponen pasif dari elektronika yang akan sering kita gunakan. Kapasitor dan induktor bisa menyimpan energi, sedangkan resistor hanya membuang energi dalam bentuk panas. Oke. Aduh, ini gampang banget ya, nggak usah dibahas ya. Ya bahas dikit ya. Ini ditanya berapa ekuivalennya. Kalau ekuivalennya berarti kan, lihatin ini hubungannya seri ya. Seri berarti kita tinggal jumlahin aja semua. Kemudian ganti warna dulu. Sedangkan yang ini kita paralelkan ya. Kemudian setelah kita paralelkan, baru kita seri dengan ini. Gampang banget. Satuannya Henry. Ini juga gimana? Seri, kemudian paralel sama ini, kemudian seri sama ini, kemudian paralel sama ini, kemudian seri sama ini, kemudian paralel sama 50.